Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang trigonometri untuk IPA. Ada 4 subtopik yang akan kita ulas. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut dinyatakan dengan sin A ditambah dengan B, cos A tambah B, tan A ditambah dengan B. Demikian juga untuk yang pengurangan sin A min B, cos A min B, tan A min B. Kemudian yang kedua adalah rumus sudut rangkap. Kita mengetahui rumus sudut rangkap ada 3, rangkap pertengahan, rangkap ganda, dan rangkap 3. Lalu yang ketiga kita akan ulas mengenai bentuk A cos nx tambah B sin nx dapat diubah menjadi bentuk K dikali cos nx dikurang theta. Nah, dan yang keempat adalah rumus jumlah dan selisih sin dan cos, di mana sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B dibagi 2 kali cos A min B dibagi 2. Sin A min sin B sama dengan 2 dikali cos A tambah B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Kemudian cos A tambah cos B sama dengan 2 dikali cos A tambah B bagi 2 dikali cos A min B bagi 2. Dan terakhir cos A min cos B sama dengan minus 2 sin A tambah B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Nah, untuk lebih jelas pemahaman tentang trigonometri IPA, mari kita bahas dan kita terapkan di dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Soal nomor 1 dinyatakan katanya tan A, tan B, dan yang ditanya adalah kotangin C. Bahwa sudut satu buah segitiga besar sudutnya adalah 180 derajat. Artinya A tambah B tambah C itu senilai 180 derajat. Nah, jika kita buat A tambah B, itu akan didapat jadi 180 derajat dikurang C. Lalu kita akan tangenkan. Tangen A tambah B, ini diperoleh sama dengan tangen 180 min C. Dimana ini jabarannya adalah rumus tangen A tambah tan B itu adalah tan A ditambah tan B dibagi dengan 1 dikurang tan A kali tan B sama dengan min tangen C. Kenapa minus? Karena ini menyatakan di kuadran kedua. Lalu tinggal kita masukkan sesuai dengan informasi soal. Didapat tangen A adalah 4, tangen B adalah 3. Ini menjadi 1 dikurang 4 dikali 3 sama dengan min tan C. Nah, akhirnya didapatlah tan C sama dengan 7/11. Karena ditanya adalah kotangin C, berarti kotangin C adalah itu sama dengan 1/tangen C, yang artinya menjadi 11/7. Atau dibuat jadi pecahan campuran 1/4/7. Sehingga kita mendapatkan nilai P sama dengan 1, nilai Q sama dengan 4, dan nilai daripada R sama dengan 7. Sehingga berapakah nilai P tambah Q tambah R? Jawabannya adalah 12. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 2. Soal nomor 2, kita tuliskan cos 5x dibagi dengan cos x dikurang sin 5x dibagi dengan sin x. Nah, ini jika kita samakan penyebutnya didapat ini ditulis dengan sin kali cos. Di atas jadi apa? Cos 5x kali sin x dikurang sin 5x dikali cos x. Nah, lihat bahwa pernyataan yang di atas itu merupakan minus dari sinus 5x dikurang x.
Kemudian pernyataan yang di bawah penyebutnya itu merupakan ya sudut rangkap 2 dari setengah kali sinus 2x. Artinya ini dapat menjadi min 2 sinus 4x per sin 2x. Nah, kita mengetahui bahwa sinus 4x itu adalah 2 kali sin 2x kali cos 2x dibagi dengan sin 2x. Artinya ini bisa kita sederhanakan. Didapatlah jadi minus 4 cos 2x, di mana 4 cos 2x ini akan kita rubah menjadi bentuknya dalam P sin kuadrat tambah Q. Berarti ini harus menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat separuh dari 2x adalah x. Artinya didapat jadi 8 sin kuadrat x dikurang 4. Sehingga dapat dinyatakan bahwa P sama dengan 8 dan Q sama dengan minus 4. Sehingga nilai daripada P dikurang Q itu diperoleh hasilnya sama dengan 12. Artinya jawaban opsi yang memenuhi adalah E. Soal nomor 3. Soal nomor 3 kita tuliskan 3 sinus 78 derajat dikurang 3 cos 72 derajat dibagi dengan cos 78 derajat ditambah sin 72 derajat. Nah, ini jangan lupa sesuai dengan rumus jumlah dan selisih sin dan cos tidak boleh berbeda seperti ini. Yang ada sin kurang sin atau cos kurang cos. Demikian sebaliknya di bawah cos tambah cos atau sin tambah sin. Sehingga ini akan kita sepakati yang mana mau kita rubah. Karena ini sama, ini juga sama, berarti harus 78-nya saja atau 72 saja. Sehingga ini menjadi 3 sin 78 derajat sesuai dengan sudut berelasi. Ini cos 72 adalah sama dengan sin 18 derajat dibagi dengan cos 78 derajat ditambah cos 18 derajat. Akhirnya didapat sin kurang sin adalah 2 cos kali sin. Kemudian cos tambah cos adalah cos dikali cos, ya. Di sini ada angka 2-nya. Ini bisa kita seranakan. Dijumlah dibagi 2. 96 bagi 2 didapat 48. Lalu 48 itu kalau ditambah berapa supaya 78? Itu adalah 30. Hal yang sama untuk di bawah ini. Sehingga ini bisa dicoret. Hasilnya menjadi 3 kali tangen 30 derajat. Nah, kita tahu tangen 30 berapa? Tangen 30 adalah akar 3/3, sehingga diperoleh hasilnya akar 3. Maka opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tuliskan, dinyatakan kosekan kuadrat X dikurang 3 kali kotangen X sama dengan minus 1 untuk X-nya diantara 0 sampai V. Nah, sesuai dengan identitas trigonometri, tentu kita harus merubah kosekan kuadrat menjadi kotangen. Di mana kosekan kuadrat itu adalah 1 ditambah kotangen kuadrat X dikurang 3 kotangen X ditambah 1 sama dengan 0. Didapatlah kotangen kuadrat X minus 3 kotangen X ditambah 2, hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita akan memfaktorkan. Didapatlah nilai faktornya adalah 2 dan 1 minus minus. Artinya ini adalah nilai tangen X sama dengan 1 atau nilai tangen X sama dengan setengah. Nah, jika kita buat dalam segitiga siku-siku, didapat ini X. Ini 1, 1 berarti akar 2. Kemudian hal yang sama untuk ini. Ini artinya 1 di sini 2, di sini akar 5. Artinya didapatlah sekan X sama dengan akar 2/1 dan
Sekant X yang kedua adalah sama dengan akar 5/2. Pertanyaannya, berapakah 2 kali sekant kuadrat X1 dikali dengan 2 sekant kuadrat X2? Hasilnya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5/4. Ini bisa kita coret, didapat hasilnya 10. Maka jawaban yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 5. Kita tuliskan soal nomor 5. Disebutkan bahwa cos 2x lebih besar dari 3 cos x kurang 2 untuk interval 0 sampai 2V. Ya, 0 sampai 2V. Nah, ini akan kita rubah ya, cos 2x-nya menjadi bentuk cos. Artinya ini adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat dalam kosinus. Ini didapat adalah 2 cos kuadrat x dikurang 1 dikurang 3 cos x ditambah 2 lebih besar dari 0. Didapatlah ini 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, jika kita faktorkan 2 cos x dikali dengan cos x, faktor dari 1 adalah 1 dan 1, kemudian di sini harus minus supaya minus 3 lebih besar dari 0. Kemudian kita akan buat, ingat pertidaksamaan kalau tanda lebih besar menggunakan kata atau, bahwa cos x itu lebih dari 1 karena 1 lebih besar daripada setengah, di sini kurang dari setengah. Nah, karena cos maksimal, ya, jangan lupa bahwa cos maksimal bernilai sama dengan 1, minimal sama dengan min 1, maka ini sudah pasti tidak memenuhi karena tidak ada cos yang bernilai lebih dari 1. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai cos x kurang dari setengah. Nah, berapakah interval yang memenuhi? Nah, sebaiknya kita menggunakan grafik trigonometri untuk cos. Nah, kalau kita buatkan dalam grafik jauh lebih mudah, dimana ini V, ini 2V, ini X, ini sumbu Y dengan amplitudo 1, karena di sini amplitudenya 1, di sini minus 1, kemudian dia nanti maksimum di saat 0 dan 2V ini, kemudian minimum saat dia sama dengan di sini. Nah, lalu kita bagi 2, maka inilah grafik daripada si kosinus. Inilah grafik daripada Y sama dengan cos X. Nah, pertanyaannya, cos berapakah nilai X yang memenuhi sehingga kurang dari setengah? Ini setengah. Ini min setengah, kan gitu. Nah, jadi kalau kita buat ini setengah, inilah dia terus sampai ke berikut ini. Maka semua daerah ini adalah nilai yang kurang dari setengah. Artinya ini berapa derajat? Cos berapakah yang sama dengan setengah? Tentu 60 derajat. Kemudian di sini cos berapa lagi? Tentu 300 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cos akan lebih kecil dari setengah apabila x-nya lebih besar dari 60 derajat kurang dari 300 derajat yang dinyatakan dalam V ini menjadi V per 3 dan ini adalah 5V per 3. Maka dengan demikian jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini, jangan berkata tidak bisa jika belum mencoba sesuatu itu bisa atau tidak bisa untuk dilakukan.